Well, hello guys. Balik lagi bersama gue Adrian di podcast gue Sharing with Adrian. Kali ini gue mau sharing ke kalian sesuai dengan janji gue yang di podcast sebelumnya. Kalau gue akan bikin podcast lagi, gue mau sharing ke kalian mengenai kebahagiaan part 3. Yes, di sini gue akan jelaskan ke kalian caranya agar kalian bisa menemukan kebahagiaan kalian atau membentuk kebahagiaan kalian sendiri. Dan ini adalah cara yang ketiga. Apa caranya? Yaitu adalah dengan set standar kebahagiaan kalian sesederhana mungkin, sekecil mungkin. Ya, kenapa harus diset sesederhana mungkin atau sekecil mungkin? Karena kalau kalian set standar kebahagiaan kalian terlalu tinggi dari ekspektasi kalian atau terlalu besar, misalnya kalian akan bahagia ketika kalian punya banyak uang, contoh. Dan apa yang terjadi? Kalian akan merasakan kebahagiaan ketika kalian sudah punya banyak uang. Dan contohnya nih, misalkan gua set standar kebahagiaan gua setinggi mungkin, misalkan yaitu tadi, gue harus punya uang banyak, minimal 1 juta. Contoh ya. Oke. Jadi, secara nggak langsung, gue menanamkan mindset atau men-setting kebahagiaan gue itu ketika gue mendapatkan uang 1 juta baru gue bahagia. Dan gue harus bekerja keras demi mendapatkan kebahagiaan itu. Demi mendapatkan uang 1 juta itu. Agar gue bisa bahagia. Dan misalkan gue gak bisa dapetin 1 juta itu. Apa yang terjadi? Otomatis gue merasa gak bahagia. Gue merasa kecewa. Merasa kecewa kepada diri gue sendiri. Karena gue gak bisa mendapatkan kebahagiaan yang sudah gue setting itu. Nah, itulah sebabnya kenapa gue sharing ke kalian supaya kalian bisa men-setting standar kebahagiaan kalian seminim mungkin agar itu tadi, agar kalian tidak terlalu over ekspektasi kepada kebahagiaan kalian sendiri. Gimana sih Adrian caranya supaya men-setting kebahagiaan itu serendah mungkin atau sesederhana mungkin? Maksudnya apa sih? Oke, di sini gue ceritain dikit. Gue kasih tahu. Standar kebahagiaan yang sederhana itu, misalkan gue ketika gue ngopi sendiri atau sama teman, ya minimal sendirilah. Minimal sendiri itu akan merasa bahagia. Diri gue akan merasa bahagia. Gue akan merasakan kebahagiaan. Padahal cuma ngopi doang. Cuma ngopi di coffee shop sendiri sambil baca buku, let's say. Atau main handphone, Instagram, or anything. Tapi itu membuat diri gue bahagia. Sesederhana itu, nangkep kan? Contoh lagi, misalkan gua akan bahagia ketika gua bisa bangun pagi. Itu contoh, itu sangat sederhana kan? Dan ketika kalian bisa bangun pagi atau ketika gua bisa bangun pagi, nah, gua akan merasakan kebahagiaan. Gua akan merasakan I feel good when I wake up early. Ya, itulah
Kenapa gue bilang? Buatlah kebahagiaan itu sesederhana mungkin. Set standar kebahagiaan itu sesederhana mungkin. Dan ketika kalian sudah merasakan kebahagiaan, efeknya apa untuk kita, untuk diri kita? Ya, efeknya kita akan merasa lebih enjoy dalam satu hari itu, akan lebih semangat lagi, lebih powerful lagi dalam menjalani hidup, lebih happy lagi, lebih fun lagi gitu loh. Dan itu efeknya akan berjangka panjang, dan ini akan menjadi suatu kebiasaan baru untuk diri kita, untuk kalian, untuk gue juga tentunya. Karena gue sudah merasakan efek dari hal itu, efek dari cara yang tadi gue sharing ke kalian tadi. Dan gue gak merasa berat, gak merasa stressful. Stres masih ada, but itu sangat sedikit dibanding gue sebelum melakukan cara ini. Ketika gue stres, gue cukup baca buku. Ketika gue stres, gue cukup dengerin lagu, atau gue hangout ke tempat kopi, atau gue ngopi sendiri. It's okay, gak masalah. Karena kebahagiaan itu gak hanya ketika kita, gua atau kalian bersama teman-teman kalian, enggak. Justru kebahagiaan itu bisa kalian ciptakan ketika kalian lagi sendiri. Itu bisa juga. Apalagi kalau sama teman, ya kan? Atau ketika kalian hangout sama teman-teman, itu lebih oke lagi, lebih bagus lagi malah. Gue menyarankan ya kalian hangout sama teman-teman. Tapi ketika teman-teman kalian nggak bisa, ya nggak apa-apa, kalian sendiri yang keluar, yang have fun sendiri, ngobrol sama orang baru, atau nongkrong. Toh juga kita makhluk sosial kan, kita wajib bersosialisasi. Walaupun nggak sama teman kita, nggak sama sahabat kita, ya kita bisa kok sendiri keluar. Ya siapa tahu ketemu teman-teman baru atau circle baru, komunitas baru yang itu bisa menambah networking kalian gitu. Dan bisa memperluas wawasan kalian dengan cara mengobrol. Ya, itulah gunanya bahagia, setting bahagia yang sesederhana mungkin, yang sekecil mungkin. Karena kan ada peribahasa kan yang mengatakan bahagia itu sederhana kok, nggak perlu ribet untuk menjadi bahagia. Nah ini caranya, dan ini yang sangat efektif, sangat simple caranya untuk bisa kita praktekkan ke kehidupan kita. Mungkin itu aja sharing gua kali ini. Sekali lagi thanks banget buat kalian yang udah dengerin podcast gue, dengerin cerita gue, dengerin sharing gue. Apalagi yang udah dengerin dari podcast pertama gue sampai sekarang, wow. Gue sangat mengapresiasi kalian, gue sangat menghargai kalian, terima kasih banyak. Terima kasih yang udah dukung gue secara langsung atau tidak langsung, gue terima kasih. Dan itu sangat menjadi support system untuk gue membuat cerita-cerita yang mungkin bisa menghibur kalian atau bisa menginspirasi kalian. That's it for today. Sampai sini dulu podcast gue. Sampai jumpa di podcast gue selanjutnya. Semoga kalian bahagia selalu. Semoga kalian sehat selalu. Dan see you next time.